Baik Bapak, selamat siang. Kami dari CGP Angkatan 6 SMK Negeri Seni Tabanan mohon mengganggu sebentar waktu Bapak karena kami ingin sedikit mendalami tentang modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak selaku kepala sekolah yang sudah lama malang melintang sebagai pimpinan, kami ingin mengetahui bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan di lembaga yang Bapak pimpin. Nah, yang pertama yang ingin kami tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu delima etika ataupun sebuah rujukan moral. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu? Oh, ini loh dilema etika bagi saya sendiri dan ini adalah sebuah rujukan moral. Dan nanti bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan setelah Bapak menganalisa apakah itu rujukan moral ataupun sebuah dilema etika. Ya, baik, selamat siang ya pada Bapak Ibu semuanya dari calon guru penggerak yang tentu dalam hal ini menyelesaikan beberapa tugas yang memang harus di-sharingkan ya, artinya mendapatkan info-info dari pimpinan yang sudah melakoni. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan yang muncul banyak sih ya, tapi kalau memang akan dipetakan sekarang menjadi istilah rujukan moral dan kemudian nilai etika, ya tentu ini harus kita kelompokkan dulu ya. Nah, sekarang kalau misalnya terkait rujukan moral, bujukan ya, bujukan moral sebagai pimpinan barangkali itu sudah ada di mana-mana ya, ada di mana-mana. Ibu dan bapaknya sebagai masyarakat barangkali ada kepentingan tertentu untuk si anak atau siapa, paling tidak ya ini mendekati pimpinannya dulu. Terima kasih Bu Deni. Tadi sangat menarik sekali ya Pak ya penjelasan dari Bapak, dan Bapak pun sudah menjelaskan beberapa langkah yang Bapak lakukan ketika menghadapi berbagai macam kasus. Jadi di sini saya ingin melakukan penekanan Pak ya. Tadi Bapak untuk rujukan moral, Bapak melakukannya dengan langkah untuk menjelaskan regulasi, kemudian mengajak orang tua ikut memahami, kemudian tidak ingin bertemu tempat pribadi dan tidak melakukan perjanjian, sehingga kita benar-benar mengikuti prosedur yang ada. Mungkin ada lagi Pak langkah-langkah yang Bapak lakukan selain hal yang seperti itu untuk mengalami dilema di rujukan moralnya itu? Ya, terutama di rujukan moral itu yang sampaikan yang alam itu di penerimaan siswa baru saja sesungguhnya, tapi yang lain tidak ada. Seperti misalnya penerimaan pegawai baru. Langkah-langkah yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Oh ya, kalau kasus dilema etika ini kan menyangkut kepribadian. Ini menyangkut kepribadian. Jadi kapan kita bisa tahu tentang kepribadian seseorang itu ya, sehingga kita bisa akan menyimpulkan bahwa ini orangnya berkarakter tidak baik. Karena kadang-kadang etika tidak baik itu muncul biasanya ada motif, ada latar belakangnya itu. Nah, oleh sebab itu langkah yang dia lakukan ya dia ngajak bicara. Baik, terima kasih Bapak yang melanjutkan dari wawancara ini terkait dengan kasus-kasus yang sudah tadi kita bicarakan. Di sini apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Apakah Bapak menemukan tantangan-tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi?
Ya begini ya, kalau yang namanya tantangan ya pasti ada. Ya pasti ada. Cuman dia biasanya tidak cepat ya dia mengambil keputusan karena dia mempertimbangkan dampak biasanya. Kalau saya ambil keputusan A nanti dia gimana akan muncul kira-kira. Nah itu. Jadi seperti itu. Nah suatu contoh dia katakan dia mengeluarkan kebijakan ya, ini yang baru sekali, mengeluarkan kebijakan bahwa pada saat jam istirahat anak-anak bebas ya, mau belanja, mau pulang makan ke rumah juga dia berikan itu. Yang terakhir Pak, mungkin nanti dari kunci dari pertanyaan lain, dari semua apa yang hal tadi teman-teman tanyakan, mungkin dari Bapak sudah 2 periode menjadi kepala sekolah, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama ini, dan mungkin hal yang yang sangat perlu untuk dititipkan ke kami dalam dilema pengambilan sebuah keputusan. Ya baik, terima kasih. Karena ini ya pertanyaannya kan terkait dengan pengalaman aja ya. Jadi tidak selalu kadang-kadang menyambung dengan teori. Ya. Memang kalau belajar teori sebagai kepala sekolah kan cukup lama. Kalau dia dulu 3 bulan lah di Malang, di Gembleng terkait dengan dia kepemimpinan sebagai kepala sekolah. Nah setelah di lapangan hal-hal aneh kan muncul, hal-hal aneh muncul begitu. Jadi terus terang dia selama 2 periode di sini tidak ada masalah yang berarti begitu, tidak ada. Kenapa mungkin tidak ada ya? Karena dia udah sejak awal di sini. Sejak sebelum teman-teman ada, dia udah di sini, begitu. Jadi riwayat daripada perjalanan sekolah ini dia alami betul. Dia alami betul. Berarti kalau ada teman-teman yang nyeletuk bercerita tentang ini, ya kalau tidak benar bisa dia bantah, begitu. Bisa dia bantah. Sinapura niki Bu, kami mengganggu waktunya Ibu sebentar. Kami dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Tabanan ingin sedikit mengadakan wawancara terhadap Ibu terkait dengan bagaimana seorang pemimpin mengambil suatu keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yaitu untuk apa namanya memberikan atau mengeluarkan keputusan yang bijak buat kita semua. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan terkait dengan hal tersebut. Yang langsung saja ya Bu. Nah, untuk yang pertama, mungkin selama ini Ibu sudah melanglang buana menjadi seorang kepala sekolah yang ingin bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun itu bujukan moral. Itu pertanyaan awalnya. Baik, yang perkenalkan diri dulu ya. Nama Gusti Ainyaman Kamayani, kemudian menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Tabanan. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang sampaikan apapun itu terkait dengan hal yang ditanyakan, tentu kita selalu bertitik tolak pada aturan, kan itu yang pertama. Tetapi aturan itu kadang-kadang tidak menyenangkan semua pihak ternyata. Nah, terkait dengan etika, moral, nah seperti dicontohkan misalnya kalau tingkat anak SMP misalnya ya, anak SMP itu misalnya dia berpakaiannya kurang tidak sesuai dengan aturan. Dia kan tidak sesuai dengan etikanya dalam berpakaian. Kemudian otomatis akan dikaitkan dengan moralnya. Nah, sepertinya antara etika dan moral itu dekat sekali. Nah, seperti itu. Nah, kita harus telusuri
Kenapa dia berpakaian seperti itu, ketat sekali, bajunya ketat, roknya ketat. Kita harus telusuri sebelum mengambil keputusan. Kenapa dia berpakaian seperti itu? Ternyata setelah kita telusuri, penyebabnya adalah karena latar belakang. Ya, orang tuanya tidak mampu lah. Itu pakaian dari kelas 7 dia pakai sampai kelas 9. Belum tentu moralnya kurang baik. Ya, maka dari itu seorang manajerial atau seorang guru itu harus selalu mendeteksi. Selamat pagi Pak, terima kasih atas waktunya. Kami dari Guru Penggerak Kabupaten Tabanan, Kepala SMK 1 Tabanan, ingin melakukan beberapa wawancara terkait dengan penanganan kasus-kasus dengan D1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang pertama yang ingin saya ketahui Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau rujukan moral? Nah, kalau menurut yang jawab pertanyaannya, jadi kalau di setiap sekolah itu pastinya akan memiliki masalah-masalah tergantung dari sekolah itu sendiri. Nah, kebetulan yang sendiri baru menjabat kurang lebih 3 tahun, jadi memang sudah ada beberapa masalah-masalah yang memang ada di sekolah kita di sini. Nah, tentunya dari masalah siswa, dari masalah guru, dan juga dari masalah orang tua. Nah, jadi kita ada ketemukan beberapa masalah. Nah, tentunya ada masalah yang memang sifatnya aja, ada yang sangat penting sekali, dan ada juga yang memang ininya tidak begitu aja. Nah, tentunya sama seperti masalah siswa pada umumnya di sekolah kan banyak mungkin. Nah, artinya sama seperti siswa, kita di sekolah itu ada aturan. Jadi setiap sekolah itu semua memiliki aturan. Jadi sama seperti siswa pada saat datang ke sekolah, pelamar datang ke sekolah. Nah, dan juga kalau kita beracuan dari aturan itu kan sudah salah, artinya anak itu harus kita berikan bimbingan atau kita berikan punishment lah kasarnya di sana. Nah, di sini terkadang ketika ada siswa yang terlambat ya, jadi dia kadang-kadang pun juga ikut jaga di depan. Nah, di sini tidak semata-mata kadang-kadang hanya siswa yang salah. Nah, jadi tergantung. Nah, jadi ketika ada siswa yang terlambat, kita di sekolah di SMK Kabupaten Tunggal pastinya akan mengkomunikasikan dulu alasan telatnya mereka itu apa. Nah, kadang-kadang kan tidak semata-mata mereka telat hanya karena terbangun kan. Jadi mungkin dia membantu orang tua atau dia mengantar orang tuanya sakit. Nah, jadi disinilah kita mengambil keputusan apakah anak ini akan kita berikan punishment atau tidak.